Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak bapak semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan upacara pada Senin pagi hari ini. Yang pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat limpahan nikmat dan karunia kita di sini bisa melakukan upacara dengan sangat nikmat. Oke, dan tidak lupa pula buat lindungan kita yang punya Nabi besar Muhammad SAW untuk menjadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 05 Arifah Barat beserta Bapak Ibu Majelis Guru Tata Usaha SDN 05 Arifah Barat, dan seterusnya kepada anak-anak bapak semua yang bapak cintai dan membanggakan di sekolah ini. Baiklah, untuk amanat yang akan bapak sampaikan kepada anak-anak bapak hari ini itu mengenai adab dan ilmu. Sebelumnya untuk pelaksanaan upacara itu dari kelas 5A ya. Untuk itu kita beri dulu tepuk tangan. Karena kelas 5A sudah melaksanakan upacara dengan cukup baik. Untuk kelas lainnya coba ditingkatkan lagi ya. Ini sudah baik. Oke, lanjut kita ke amanat dari bapak tadi, yaitu mengenai apa tadi? Adab dan ilmu. Nah, bapak ingin bertanya, menurut anak-anak bapak mana yang lebih kita dahulukan, adab atau ilmu? Adab. Oke, ada yang tahu rasanya kenapa kita harus mendahulukan adab ini daripada ilmu? Gak ada yang tahu? Sekali lagi ya, kalau pengertiannya ada yang tahu nggak apa itu adab, apa itu ilmu? Ada yang tahu? Enggak juga? Coba dengar bapak ya. Kalau adab itu adalah tingkah laku yang harus kita punyai, atau etika yang harus kita punyai yang bersifat baik. Oke, jangan sampai ada yang buruk yang kamu terapkan. Selanjutnya apa tadi yang kedua? Ilmu. Ilmu itu adalah bentuk dari ilmu pengetahuan mengenai sesuatu. Apa contohnya? Misalnya ilmu IPA, itu ilmu tentang IPA, ilmu matematika atau ilmu yang lainnya. Itu adalah beda dari adab dan ilmu. Nah, selanjutnya tadi kita lebih dahulukan apa namanya? Adab kan? Daripada ilmu. Mengapa seperti itu? Nah, sekarang anak-anak bapak pernah mendengar kata-kata orang berilmu belum tentu beradab, dan orang beradab sudah pasti memiliki ilmu. Pernah dengar tidak? Pernah kan? Ada yang paham tak maksud dari kata-kata itu? Nah, Pak, kelas 5 ada paham? Kelas 3? Enggak? Nah, maksud dari kata-kata itu, orang yang berilmu belum tentu beradab. Apa contohnya? Misalnya orang berilmu, misalnya orang ini atau si A lah kita panggil, dia ilmu tentang lingkungan atau ilmu tentang apa, dia sangat hafal, dia tak tahu. Misalnya ilmu lingkungan, dia tahu bahwa membuang sampah itu tidak baik, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, misalnya penyakit kulit, penyakit yang lain-lainnya, dan juga bisa menyebabkan yang namanya banjir. Oke. Tetapi orang ini atau si A yang berilmu, dalam kehidupannya dia selalu atau hampir setiap hari membuang sampah sembarangan. Habis makan dia buang, habis minum dia buang kemana-mana. Itu contoh dari orang yang berilmu tetapi tidak memiliki adab. Nah, itu hal yang tidak baik. Jadi sebanyak-banyaknya ilmu anak-anak bapak, kalau anak-anak bapak tidak memiliki adab, itu percuma. Oke, itu makanya dahulukanlah adab sebelum berilmu. Selanjutnya contoh yang kedua, apa kata-katanya tadi? Orang yang Beradab tentunya pasti. Orang beradab pastinya memiliki ilmu. Apa contohnya? Kita ambil contoh yang sama seperti tadi.
Misalnya si A atau si B lagi ya kan, dia tuh kalau makan kalau apa dia tuh selalu kalau buang sampah ke tempatnya, kadang sampai dia tahu ini ada sampah organik dia buang organik, sampah organik dia buang organik. Nah dari perilakunya atau dari adab dan tingkah lakunya seperti itu sudah dipastikan orang itu memiliki ilmu. Bagus, sudah pasti memiliki ilmu. Kalau dia sudah hampir selalu membuang sampah, berarti dalam kepalanya pasti sudah ada. Kalau misalnya saya membuang sampah sembarangan, pasti nanti akibatnya ada banjir, pasti ada di kepalanya itu. Itulah yang kita namakan orang yang beradab, sudah pasti memiliki yang namanya ilmu. Sekarang coba anak bapak bayangkan kalau kehidupan manusia ini tidak ada yang namanya adab, seperti apa biasanya? Menurut kamu kehidupan ini akan jadi apa? Jadi kacau atau jadi baik nggak? Kalau semua orang ini nggak punya adab gitu. Kacau Pak. Kacau. Kenapa bisa kacau? Misalnya kalau tidak punya adat, misalnya sama orang yang lebih besar Pak, pasti maksud dari kacau di sini pasti dia tidak menghargai orang yang lebih tua karena tidak memiliki adat. Oke, bagus. Nah, ini bapak kasih contoh yang apa ya? Misalnya tahu hewan atau binatang, tahu kan? Tahu, Pak. Misalnya kayak kucing, kayak anjing. Itu hewan itu adalah contoh yang tidak memiliki adab. Kenapa? Kalau dia buang buang pipis pasti sembarangan, nggak ada adab. Coba kamu bayangkan manusia hidupnya seperti itu, nggak ada adab. Misalnya sisri kelas 5A, kalau perutnya sakit dia langsung moker, langsung minum gelas. Nah, Bina kelas 3B mau pipis dia langsung pipis di bangkunya. Kacau kan? Nah, itu makanya adab itu harus lebih dahulukan daripada ilmu. Percuma ilmu kamu setinggi-tingginya kalau kamu moker sembarangan, kamu pipis di sini di sana, apa gunanya? Ya kan, nanti kamu dikatakan orang tidak sehat sama orang lain, walaupun ilmu kamu mungkin jauh lebih baik, ilmu kamu mungkin jauh lebih tinggi. Nah, itu makanya bisa anak bapak pahami kan dari contoh-contoh itu? Bisa Pak. Nah, sekarang bapak maunya kamu pertama tuh perbaiki adab kamu dahulu. Ini bapak lihat hampir dari setengah anak sekolah ini setengahnya tak ada yang memiliki adab. Misalnya banyak yang melawan guru, disuruh baris, nggak mau pak, disuruh ini, nggak mau pak. Kadang-kadang suka kadang menjadi gurunya, itu nggak ada adab namanya itu kan? Nah, cuma nanti walaupun kamu juara 1 di kelas, misalnya sisi juara 1 di kelas, tapi yang nggak ada adabnya, nggak ada rasa hormatnya kepada guru, sampai mungkin ada kata kasar sama guru kan percuma itu namanya. Nah, oke, jadi dipahami inti dari amalan bapak tadi adalah adab tingkatannya jauh lebih tinggi daripada ilmu. Sebelum kamu menerima ilmu, pastikan adab kamu baik, pastikan etika kamu bagus sebelum kamu menerima ilmu, agar ilmu kamu itu tidak sia-sia. Oke, dan juga kalau kamu sudah memiliki adab, tentunya kamu sudah pasti akan memiliki ilmu. Oke, jadi mulai besok bapak nggak ada lagi melihat anak bapak semua yang tidak beradab. Bapak maunya kamu menjadi orang yang beradab dan orang memiliki ilmu setinggi-tingginya. Tidak ada yang bapak tidak mau ilmu kamu jadi sia-sia karena ada kamu yang kurang. Nah, mungkin sekian dari bapak. Kalau ada perkataan bapak yang menyinggung hati anak bapak, di sisi tadi tidak seberapa, itu sebagai contoh bapak kasih tadi. Oke, bapak sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, komandan siapkan dari sana. Ada praktek video ya. Berapa menit? Aduh ayam. Yang ini